Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan rahmatnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini pagi yang luar biasa, kita masih berjumpa di tahun 2021 bersama ya. Dan ini adalah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan terus, karena hampir tiap hari WA saya selalu ada, hampir tiap hari ada yang meninggal dunia. Pagi ini tadi ada kakak kelas saya juga di Patigat jam 7.30 tadi juga meninggal dunia. Dan nikmat sehat ini juga ada nikmat luar biasa yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikut yang setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormatin Pak Haji Budiyanto, alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Ini merupakan kehormatan bagi kita semuanya. Yang kami hormatin seluruh tim manajemen, Bu Ugi, Pak Dite, Bu Nana, Pak Adi, Pak Edi, Bu Ros dan semuanya. Dan saya sayangin semuanya seluruh tim AJM Haji Group tahun 2021 yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan, dan saya sebagai wakil manajemen mengucapkan terima kasih ya. Pertama Pak Dite ini luar biasa yang punya ide untuk menyulap ini ruangan yang tadinya saya pikir biasa-biasa aja, jadi luar biasa, dan ternyata menjadi luar biasa. Tepuk tangan buat beliau ya. Dan juga tim yang bekerja siang malam beberapa hari ini yang bahkan tidak pulang. Timnya Mas Jo, ada Mas Sis, ada Mas Eko dan semuanya. Ini juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, memang AJM kali ini berbeda, tapi insya Allah perbedaan ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi semangat kita untuk perubahan ya. Tampilin Mas yang saya tadi ya. Jadi tidak mengurangi perubahan yang ada ini di kita. Kita tahu semuanya tahun 2020 itu adalah saat-saat yang paling berat, saat-saat yang sangat berat buat semuanya, tak terkecuali perusahaan kita. Dan apa yang disampaikan Pak Dite tadi, kembali lagi kita harus banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberi kita nikmat iman, itu nomor satu, iman. Karena gara-gara kondisi ini banyak orang keluar dari Islam ya. Iman nomor satu. Yang kedua nikmat sehat, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat. Dan yang berikutnya alhamdulillah sampai hari ini Haji Group masih eksis dan kita masih bisa berjalan sampai hari ini. Dan ini luar biasa. Saya mengasih applause buat semuanya. Ini keluarga besar Haji Group. Dan ini merupakan kegembiraan dalam hati saya, ini luar biasa. Dan ini bukan kerja saya, bukan kerja Pak Dite saja, ini adalah kerja semua, doa semua keluarga besar Haji Group. Dan kita masih bisa bertanda, insya Allah ke depan lebih cerah daripada tahun ini, tahun kemarin. Makanya tema yang kita bawakan yaitu teruslah bergerak, segeralah beranjak dari masa lalu menuju masa depan. Dengan semangat dan harapan baru, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada
kemudahan. Kita yakin bahwa setiap kesulitan, ada kesulitan, pasti Allah kasih kemudahan di situ. Tidak lupa juga, mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih sakit, juga termasuk Mas Haris juga. Alhamdulillah info terakhir sudah sembuh ya Mas. Ya, kita doakan bersama. Mungkin karyawan kita, keluarga karyawan, semuanya yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk ECM kali ini kita memang tidak kita sederhana ya, tidak sesuatu yang mewah. Biasanya kita keluar kota, tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi. Nah, kami dari perusahaan berpikir bahwa bagaimana agar kita ini bisa bertahan, minimal ini kita bisa bertahan dalam kondisi pandemi saat ini. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh manajemen saja. Hal ini perlu dilakukan bersama-sama. Jadi tidak bisa ini hanya dilakukan oleh direktur, dilakukan oleh marketing, dilakukan oleh manajer, kepala-kepala, nggak bisa. Dan ini butuh effort yang besar. Dari siapa? Dari kita semuanya. Baik diri kita, keluarga kita, saudara kita. Tolong bantu doakan kita semuanya agar ini bisa berjalan lancar. Karena yakinlah bahwa semua ini membutuhkan pertolongan Allah. Apabila kita hanya cuma mengandalkan diri kita, kemampuan kita, ini kita nggak ada apa-apanya. Ini merupakan sebuah peringatan Allah kepada kita semuanya. Siapa perusahaan-perusahaan yang bertahan itu bukan hanya dia mempunyai performa yang bagus, tapi yakinlah 99% ini semua karena ada faktor X. Ya. Makanya tolong kepada semuanya ini perlu sekali untuk sekarang ini lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ini sedikit ya mengulas sesuatu yang yaitu bagaimana strategi HJ Group untuk bertahan menghadapi pandemi ini. Jadi setiap perusahaan saya yakin memiliki strategi masing-masing. Dan saya bersyukur di HJ Group ini memiliki orang-orang handal yang luar biasa. Ada Bu Ugi, ada Pak Dite, ada Bu Ros, dan semuanya. Dan saya yakin berkat bimbingan beliau-beliau ini semuanya, kita ini bisa menghadapi pandemi yang saat ini merebak sampai sudah 1 tahun. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar kita bisa bertahan menghadapi pandemi sekarang ini? Yang pertama, yang pasti, yaitu kata Mas Sigit, mengetuk pintu langit. Dan ini sangat penting dan ini akan menjadi pedoman perusahaan. Apa yang kita lakukan? Pertama, tolong yang kemarin sholatnya masih cemplong-cemplong, tolong sholatnya lebih rajin lagi. Ya, yang biasanya sholat 5 waktunya ada yang ditinggal, tolong mulai sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau yang sudah sholat tepat waktu, ditambahin lagi sholat malam ya Pak Edi. Dan sholat malam juga sholat duha. Kenapa? Inilah pertolongan Allah. Karena kita kalau hanya mengandalkan mencari order ini dan sebagainya, ini butuh mengetuk pintu langit. Dan juga mungkin yayasan dan sebagainya, tolong perbanyak program-program yang berhubungan dengan sosial, termasuk santunan anak yatim piatu dan sebagainya. Ini penting sekali karena akan membackup apa yang kita lakukan selama ini, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh timnya Pak Dite luar biasa, sudah menjelajah ke seluruh Indonesia dari 514 kabupaten. Sudah berapa persen Pak Dite? Prosentasenya sudah 50%, artinya sudah 250 kabupaten kita memiliki agent di seluruh Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa, tinggal dikembangkan. Demikian juga Bu Ros
sudah juga melakukan perekrutan karyawan baru dan sebagainya, dan ini penting sekali kita lakukan. Agar apa? Agar usaha kita ini tetap lancar. Jadi dengan pandemi seperti ini itu bukan berarti tidak ada order. Ya. Seringkali kita ini image kita nggak ada order. Order tetap ada tapi turun. Jadi yang biasanya 1000 sekarang tinggal 300, yang biasanya 100 sekarang tinggal 30. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita untuk mendapatkan order itu. Dan alhamdulillah ada berita baru, berita menyenangkan bagi kita. Hari ini sudah turun order dari Bu Ugi, ya, alhamdulillah sekitar 2 miliar untuk dan ini merupakan kado buat semuanya, insya Allah. Dan nanti akan menyusul yang lain ya Pak Gito ya. Nah, yang berikutnya yang penting bagi kita ini adalah cash management. Alhamdulillah, kenapa tahun 2020 kita lolos dari maut, istilahnya maut perusahaan lah ya. Kenapa? Karena kita alhamdulillah bersama Bu Ugi, Pak Dite, Burus dan tim keuangan, kita atur semuanya keuangan. Bahkan sampai-sampai kita cicil itu pembayaran ke supplier, tim penagihan juga di ini, dan alhamdulillah kita lolos. Nah, kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Tahun 2021 ini tolong manajemen juga harus ngatur lagi seperti kemarin. Jadi cash flow semuanya diatur. Jangan sampai kita ini kelolosan. Dan ini merupakan sebuah prestasi bagi kita bersama bahwa kita masih bertahan sampai saat ini. Kenapa? Salah satunya adalah pengaturan cash management. Dan ini tolong nanti dibahas juga di dalam meeting ini, apa yang harus kita lakukan. Kemarin perusahaan di tahun 2020 telah mengucurkan dana kurang lebih 2 miliar untuk disuntikkan ke perusahaan agar perusahaan ini bisa berputar kembali. Dan saya berharap di tahun 2021 ini perusahaan tidak harus menyuntik lagi. Nah, ini penting sekali dilakukan oleh tim semuanya. Tolong dibahas ini nantinya. Yang berikutnya yaitu membentuk tim manajemen krisis. Karena di sini ini penting buat kita semuanya. Apa itu manajemen krisis? Ini kondisi sekarang ini bukan hanya menimpa terhadap perusahaan saja, tapi juga di karyawan juga. Jadi ini penting, seperti kayak kita harus punya panitia khusus. Seperti kayak mohon maaf, kita punya saudara kita yang sakit, kemarin ada beberapa karyawan kita yang kena COVID dan sebagainya. Nah, ini kita harus punya tim ini. Salah satunya bagaimana menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai gara-gara 1-2 kasus nanti perusahaan kita harus ditutup dan sebagainya. Akhirnya akan mengganggu produktivitas kerja kita. Jadi perlu sekali dibentuk tim manajemen krisis. Mungkin Mas Bayu, tolong, ini penting. Artinya jaga protokol kesehatan dan sebagainya, ingatkan, ditegur dan sebagainya. Kenapa ini penting sekali? Untuk apa? Untuk kelangsungan dan kelancaran kita bersama. Nah, ini dengan adanya manajemen krisis ini kita bisa minimal mengantisipasi. Umpamanya ada karyawan yang ini kok punya gejala ya, dia harus nggak masuk. Mungkin kok yang lain sudah loyo, mungkin harus membeli vitamin dan sebagainya itu untuk kesehatan. Demikian juga untuk masa depan. Wah, ini kondisi kayaknya ke depan seperti apa ini? Ini harus mengantisipasi jauh-jauh sebelum terjadi. Karena kita tidak tahu sampai kapan krisis ini pandemi ini berakhir. Jadi tetap harus manajemen punya sesuatu yang jeli. Ini kayaknya perusahaan begini dan sebagainya, ini perlu disampaikan ke kita agar jangan sampai kita ini terlambat di dalam mengantisipasi. Nah, yang berikutnya itu adalah optimalisasi dan efisiensi perusahaan. Optimalisasi artinya begini, jangan sampai ada karyawan yang bekerjanya
kurang optimal, di satu sisi sebenarnya membutuhkan. Tidak ada niatan dari kita untuk mengeluarkan karyawan, tapi kita butuh optimalisasi sama efisiensi, dan ini perlu dilakukan. Bukan hanya karyawan saja, tapi juga material dan yang lainnya. Umpamanya transport, pergi kemana, kalau memang harus satu jalan, kita pikirkan. Jadi tolong perusahaan lakukan optimalisasi dan efisiensi. Untuk apa? Agar kita semua bisa bertahan. Yang terakhir adalah teruslah melakukan inovasi, ya. Dan alhamdulillah kita punya produk baru, yaitu produk apa namanya? Sajadah As-Sofa. Sajadah As-Sofa Premium, dan itu adalah sajadah kita. Tolong semuanya harus bangga dengan itu, dan ini baru saya pikir sekarang. Insya Allah manajemen yang hadir di sini kita kasih satu semuanya nanti booking. Dan itu adalah apresiasi kita buat yang hadir di sini, ya. Dapat satu, tapi tolong ini bukan cuma-cuma, ya. Setelah dikasih, nanti di rumah harus difoto sama keluarga, pakai yang cewek pakai jilbab, dan ada testimoninya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Boleh request warna nggak, Pak? Boleh request warna? Boleh. Jadi kalau tidak kirim testimoni dan sebagainya, mohon maaf akan ditarik kembali. Oke, mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi, kita harus selalu melakukan perubahan, terus bergerak. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Dan kita kalau tidak bergerak terus, merasa cukup dengan kondisi yang ada, nanti yang ada kita akan tergilas oleh waktu. Karena apa? Kita harus terus-menerus melakukan inovasi, kreatif dan sebagainya. Insya Allah kita semuanya akan lepas semua dari masalah sekarang ini, dan insya Allah haji kita semuanya bisa jaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dan arahan dari kami. Sekali lagi, tolong sekarang ini manajemen meeting, annual meeting kali ini sederhana, tapi saya berharap kualitas. Apa yang kita sampaikan hari ini akan menjadi acuan kita untuk tahun 2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.